Tahun 2018, sebuah keluarga muda, mari kita panggil mereka Dodi, istrinya Rina, dan putri mereka yang berusia 6 tahun. Kayla merasa telah memenangkan lotre kehidupan. Setelah bertahun-tahun mengontrak di petakan sempit di Jakarta Pusat, mereka akhirnya menemukan rumah impian di pinggiran Jakarta Selatan. Rumah itu luas, bergaya arsitektur. Akhir 90-an dengan halaman belakang yang rimbun oleh pohon, mangga dan sukun. Harganya? Mencurigakan murah, jauh di bawah harga pasar. Agen properti beralasan pemilik sebelumnya butuh uang cepat dan pindah ke luar negeri. Dodi, seorang pria yang logis dan tidak percaya hal-hal mistis, langsung membayar uang muka tanpa berpikir 2 kali. Rina sempat ragu. Dia merasakan udara di dalam rumah itu terasa berat dan lembab meskipun di luar sedang terik, tapi dia menepis perasaannya demi melihat suaminya bahagia. Minggu pertama mereka pindah, semuanya tampak normal. Hanya ada satu keanehan kecil. Kayla, putri mereka yang biasanya ceria dan aktif, menjadi pendiam. Dia sering duduk berjam-jam di sudut ruang tamu, menatap kosong ke arah tangga menuju lantai 2. Ketika Rina bertanya apa yang dia lakukan, Kayla menjawab dengan polos, "Lagi nemenin tante yang di sana." "Ma, kasihan dia nangis terus karena lehernya sakit." Rina merinding, tapi Dodi hanya tertawa dan menyebutnya sebagai teman khayalan. Memasuki bulan kedua, teman khayalan itu mulai menunjukkan eksistensinya secara fisik kepada orang dewasa di rumah itu. Teror dimulai dengan bau-bauan. Setiap pukul 2 dini hari, seperti jam yang diatur, kamar tidur utama Dodi dan Rina akan dipenuhi aroma yang sangat spesifik. Bukan bau busuk, melainkan bau anyir darah, segar yang bercampur dengan wangi. Bunga sedap malam yang menyengat, bau itu begitu kuat hingga membangunkan Rina dari tidur nyenyaknya, membuatnya mual. Namun anehnya, Dodi yang tidur di sebelahnya tidak pernah mencium apapun. Kemudian suara-suara mulai muncul. Awalnya hanya seperti kelereng yang dijatuhkan di lantai atas, padahal lantai atas kosong. Lalu berubah menjadi suara langkah kaki berat yang menyeret. Srek, srek, srek. Langkah itu selalu dimulai dari kamar kosong di ujung lorong lantai 2, berjalan menuju tangga, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar Dodi dan Rina di lantai bawah. Dodi, yang mulai terganggu tidurnya, beberapa kali naik dengan membawa tongkat baseball, yakin ada pencuri atau hewan liar. Namun setiap kali dia menyalakan lampu, lantai 2 sunyi senyap dan kosong melompong. Puncaknya terjadi pada suatu malam Jumat, ketika Dodi sedang dinas luar kota. Rina hanya berdua dengan Kayla di rumah besar itu. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, diiringi petir yang menyambar-nyambar. Sekitar pukul 11 malam, listrik tiba-tiba padam. Gelap gulita. Rina menyalakan senter HP-nya dan mencoba menenangkan Kayla yang mulai menangis ketakutan. Saat mereka berpelukan di ruang tengah, di antara deru hujan dan guntur, Rina mendengarnya. Suara ketukan, bukan di pintu depan, tapi di jendela ruang tengah. Kaca jendela itu besar, menghadap ke halaman belakang yang gelap. Tok, tok, tok. Rina mengarahkan senter HP-nya ke jendela. Tidak ada apa-apa selain refleksi dirinya sendiri dan hujan yang menampar kaca. Tok, tok, tok. Ketukan itu makin keras, makin mendesak. Dan kemudian, di sela-sela kilatan petir yang menerangi halaman belakang selama sepersekian detik, Rina melihatnya. Berdiri di bawah pohon sukun di tengah hujan deras, ada sosok wanita. Pakaiannya putih lusuh, basah kuyup dan berlumpur. Dia berdiri membelakangi rumah. Rina menahan napas. Petir menyambar lagi. Sosok itu kini telah berbalik badan. Tapi ada yang salah. Kepalanya miring dalam sudut yang tidak manusiawi. Hampir menyentuh bahunya, seolah lehernya patah. Wajahnya pucat pasi. Matanya hitam legam menatap lurus ke arah Rina melalui jendela. Mulutnya terbuka lebar dalam jeritan tanpa suara. Rina menjerit histeris, menyambar Kayla, dan lari mengunci diri di kamar mandi sampai pagi. Sepanjang malam, mereka mendengar pintu kamar mandi digedor-gedor dari luar, diselingi suara tangisan wanita yang memilukan. Keesokan paginya, saat matahari terbit, mereka langsung pergi dari rumah itu dan tidak pernah kembali, bahkan untuk mengambil barang-barang mereka. Dodi, yang akhirnya percaya setelah melihat kondisi istri dan anaknya yang trauma berat, melakukan investigasi sendiri. Dia menemui ketua RT setempat dan mendesak untuk mengetahui kebenarannya. Ternyata, tanah tempat rumah itu dibangun dulunya adalah area perkebunan karet di era kolonial. Ada desas-desus kuat bahwa di salah satu sudut tanah itu, tepat di bawah pohon sukun di halaman belakang, adalah tempat eksekusi dan kuburan massal tak bertanda bagi para pekerja paksa yang memberontak atau meninggal karena siksaan. Pemilik sebelumnya tidak pindah ke luar negeri. Dia meninggal karena gantung diri di ruang kosong lantai 2 setelah usahanya bangkrut dan dia
mengaku terus-menerus, dihantui oleh penghuni asli. Tanah itu yang menuntut tumbal. Rumah itu kini kembali kosong. Harganya semakin murah di pasaran. Mungkin suatu hari nanti, akan ada keluarga lain yang tergiur dengan rumah impian itu, tanpa menyadari bahwa mereka sedang membeli tiket masuk ke dalam mimpi. Buruk sejarah yang tak pernah tuntas. Jangan lupa untuk like, subscribe video ini untuk mendengarkan kisah nyata selanjutnya.